Ponimax. Aku ekspor sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kejaksaan Agung masih menunggu hasil permohonan red notice terhadap tersangka kasus korupsi tata kelola minyak, Muhammad Riza Khalid. Permohonan red notice telah dikirimkan NCB Interpol Indonesia ke kantor pusat Interpol yang ada di Layan Perancis, Saudara. Saat itu, selain itu, Saudara, Kejaksaan Agung juga terus berkoordinasi dengan pihak dan juga negara tetangga yang terintegrasi dengan keberadaan Riza Khalid. Dia berada di daerah mana nggak sih Pak, di negara mana? Untuk saat ini belum kami buka ya. Tapi yang jelas kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan berkoordinasi juga dengan negara-negara tetangga yang terindikasi ada yang bersangkutan. Sudah terdeteksi dia berada di daerah mana nggak sih Pak, di negara mana? Untuk saat ini belum kami buka ya. Tapi yang jelas kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan berkoordinasi juga dengan negara-negara tetangga yang terindikasi ada yang bersangkutan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan telah memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Tak hanya hari ini, Saudara, Jokowi bahkan mengaku sejak awal memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode, Saudara. Sementara saat ditanya apakah Prabowo Gibran akan kembali maju di Pilpres 2029, Joko Widodo enggan menjawab lebih lanjut. Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo. Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Sebelumnya, Saudara, dalam reshuffle pertama dan kedua, Presiden Prabowo mencopot menteri yang dikenal sebagai orang yang dekat dengan Joko Widodo, yakni Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang juga merupakan Ketua Umum Projo. Kemudian Menteri P2MI Abdul Qadir Karding dan juga Kepala PCO Hasan Nasbi, Saudara. Sedangkan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang merupakan Ketua Relawan Jokowi Mania digantikan karena terjerat kasus korupsi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membenarkan telah meminta relawannya, Saudara, untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Arahan itu menurutnya telah disampaikan sejak lama. Jokowi hari ini menegaskan pernyataan relawan Bara JP yang menyebut mendapat perintah tersebut. Pernyataan Jokowi ini pun muncul di tengah isu merenggangnya Prabowo Jokowi usai sejumlah orang dekatnya seperti Budi Ari terkena gelombang reshuffle Prabowo, Saudara. Lalu apa yang bisa dibaca dari pernyataan Joko Widodo ini, Saudara? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Relawan Bara JP, Bang David Pajung, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang di studio. Dan saya sapa melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat petang, Mas Toto. Selamat petang, Bang David. Sore, Mas Toto. Saya ke Mas Toto dulu nih sebagai analis politik. Dari timeline dinamika politik yang terjadi ya, kita mengacunya dari situ. Apakah ini menurut Anda, apa yang Anda baca dari penegasan Joko Widodo yang bilang bahwa ingin mendukung Prabowo Gibran 2 periode? Ya, saya tadinya berharap dengan ditangkapnya Noel, lalu kemudian dipecatnya Budi Ari sebagai 2 perwakilan dari relawan yang menggunakan nama Jokowi ya. Pak Jokowi menyerukan dan memerintahkan kepada relawannya untuk menjaga integritas, untuk bekerja dengan baik, untuk bisa menyokong secara kapabilitas
bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran bisa berlangsung dengan baik. Bukan bicara tentang konstelasi kekuasaan. Terus terang saya agak kaget. Apalagi kemudian kalau kita dengarkan kalimatnya, itu bisa bermakna ganda. Yang disebutkan oleh Pak Jokowi bukan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Dan artinya ini kan tidak salah kalau ada yang menangkap Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya. Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan, yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri berbicara mengenai climate change, berbicara mengenai disrupsi AI, atau yang terjadi juga dengan Ibu Mega, misalnya diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman. Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden 2 periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan, tapi kemudian masuk kepada wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan, dan catatan terakhir menurut saya paling penting buat teman-teman relawan. Mulailah sebuah budaya untuk kemudian memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama melalui risetkah, melalui advokasikah. Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apapun oleh junjungannya kemudian akan dilakukan. Karena dalam demokrasi yang semakin harusnya terdidik, tugas relawan bukan itu. Mengisi kekosongan fungsi partai politik yang tidak dijalankan. Tahan sampai di situ dulu ya Mas Toto ya. Ya, kira-kira karena saya ingin minta tanggapan langsung nih dari Bang David. Tanggapannya gimana tadi serta apa yang tadi menjadi pesan dari Mas Toto? Ya, oke, makasih Mas Toto dan Mas Yasir. Jadi gini, mungkin diksi-diksi yang dibangun Mas Toto ini terlalu negatif ya. Misalnya apa saja tuh diksinya? Ya seperti tadi misalnya pengabdi pada junjungannya apa segala macam. Mungkin yang perlu kami sampaikan pertama gini. Hampir semua relawan-relawan Jokowi ini memang menempatkan Jokowi sebagai pembina utama relawan ya. Baik ketika beliau sebelum menjadi presiden ya, sebelum saat menjalani kepemimpinan presiden dan turun sebagai seorang presiden itu beliau tetap punya kedudukan di relawan sebagai pembina utama termasuk kami di Barajp. Nah sebagai pembina utama ini tentu ada percakapan-percakapan diskursus-diskursus yang terbangun dengan lembaga-lembaga atau relawan-relawan yang dibinanya itu termasuk Barajp sendiri dalam perbincangan baik yang sifatnya bagaimana berkontribusi pada pemerintahan Prabowo Gibran maupun hal-hal yang mungkin bersentuhan dengan proyeksi-proyeksi kontestasi politik ke depan. Nah, yang dikutip media kan yang termasuk apa yang disampaikan Mas Toto tadi ini soal kemungkinan kontestasi politik atau Pilpres 2029 dan nggak ada yang salah yang disampaikan Pak Jokowi. Soal kita diinstruksikan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran itu kan karena Pak Jokowi sangat sadar bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden itu satu paket utuh yang nggak boleh dipecah di tengah jalan karena ketika dipecah di tengah jalan itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini akan hilang. Capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol. Sehingga maksud baik dari Pak Jokowi adalah tolong dibantu program-program pemerintah Prabowo Gibran sampai selesainya ya. Kalau 2 periode ini kan kita lihat dinamika ke depan. Tetapi bahwa kalau memungkinkan 2 periode diterima oleh rakyat dan direspon positif oleh masyarakat maka nggak ada pilihan lain selain mendukung 2 periode Prabowo Gibran karena apa? Hanya Prabowo Gibran sampai hari ini yang senafas, sevisi dengan nawacita dan astacita. Oke, Bang David. Tadi juga Anda menyatakan bahwa ada yang ingin memecah begitu. Emang siapa ini dari Barajp sendiri melihat siapa yang ingin memecah? Loh, sekarang gini. Isu-isu ijazah Jokowi. Lalu kemudian seminggu terakhir ini polemik oleh satu oknum saja, Pak Suban yang mengangkat atau menggugat keabsahan ijazah seorang Gibran itu, ini kan bagian dari langkah-langkah politik untuk bagaimana mendelegitimasi pemerintahan
two in one Prabowo Gibran ini untuk menyasar pada seorang wakil presiden. Padahal ini kan duet two in one yang ini harus finish untuk bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045. Itu kepentingan Pak Jokowi adalah Indonesia Emas di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran itu harus tercapai demi kebaikan bangsa ini, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu maksud positifnya. Berarti yang dimaksud juga dengan apa yang disampaikan oleh Joko Widodo ini juga sekaligus membantah bahwa hubungan Prabowo dan juga Jokowi ini tengah renggang begitu ya? Benar sekali. Jadi sebenarnya juga kalau bisa diinterpretasi dari pernyataan Pak Jokowi ini bahwa sebenarnya nggak ada masalah. Bahwa kemudian ada kawan-kawan seperti Noel yang terjerat masalah hukum, justru Pak Jokowi mengatakan silakan diproses hukum ya, kita ikuti perkembangan hukum. Lalu kemudian sahabat kami juga Mas Budi Ari ini katakanlah dicopot dari menteri. Ini kan semua hak prerogatif seorang Presiden Prabowo yang tentu ada pertama diskresi, yang kemudian yang kedua ada kalkulasi strategis dari seorang Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan itu. Bukan ada pengaruh karena kedekatan Jokowi di situ ya, tahan di situ. Saya ingin tanya ke Mas Toto. Mas Toto juga melihat yang sama, apa yang disampaikan oleh Joko Widodo ingin mendukung Prabowo Gibran 2 periode ini, sekaligus membantah bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo ini sebenarnya baik-baik saja di tengah banyak menteri Joko Widodo yang di reshuffle oleh Prabowo. Itu urusan pribadinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tidak ada kaitan dengan masalah kebangsaan. Romantisme hubungan di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi biarkan mereka berdua yang tahu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan perdebatan romantisme seperti itu, gak ada gunanya. Mega dengan SBY seperti apa, Mega dengan Jokowi seperti apa, biarkan orang-orang di level atas ini yang kemudian mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang saya ingin katakan adalah jangan kita menghabiskan waktu untuk hal-hal berbau konstelasi kekuasaan, padahal pemilunya masih 4 tahun lagi. Pak Jokowi bahkan sudah melampaui ketika berbicara mengenai 2 periode. Kalau tadi Mas David mengatakan untuk memastikan satu paket ini berlangsung, silahkan, itu tata negara dan saya ikut setuju mendukung. Bahwa kemudian alangkah baiknya dalam sistem presidensial jangan ada yang mengganggu presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Tapi ketika diksi yang digunakan adalah 2 periode, itu kan secara tidak langsung fait accompli terhadap hasil pemilu 2029 dan pencalonan 2029. Padahal Pak Prabowo bisa memilih siapapun nanti calonnya. Dan tidak boleh ada yang kemudian fait accompli apa yang terjadi dalam konstelasi politik 2029. Yang kedua, lagi-lagi buat teman-teman relawan. Saya lebih berharap teman-teman relawan yang mengatasnamakan Jokowi ini bisa menjelaskan kepada publik, ikut memberikan kontribusi pertanyaan-pertanyaan misalnya terkait program. Apakah IKN akan berlanjut atau tidak? Ketika itu dianggap tadi sebagai bagian dari keberlanjutan yang kemarin 14 triliun baru ditolak oleh DPR. Dan itu akan mengakibatkan keterlambatan menurut Menteri Basuki. Yang kedua, misalnya terkait dengan keresahan masyarakat terkait MBG. Pak Jokowi nggak pernah punya program MBG. Itu khas dari Pak Prabowo. Bagaimana kemudian teman-teman relawan Jokowi yang juga mendukung Prabowo merasionalisasikan dan menjelaskan hal tersebut. Bagaimana teman-teman bisa menjelaskan ternyata program Pak Jokowi tentang infrastruktur dengan Pak Prabowo memang berbeda. Karena Pak Prabowo tidak kemudian melibatkan penggunaan APBN yang terbukti sekarang banyak kemudian melahirkan utang dalam konteks karya-karya BUMN. Hal-hal seperti itu yang kalau kemudian dijelaskan dengan baik, bukan dalam konteks konstelasi kekuasaan, sudah bicara 2 periode, pada titik itulah relawan akan dilihat lebih memiliki sebuah kegunaan dibandingkan spekulasi bahwa relawan ujung-ujungnya juga hanya tentang ikut dalam kekuasaan, komisaris BUMN, menjadi wakil menteri, atau menteri yang akhirnya akan mencoreng nama relawan termasuk nama Pak Jokowi yang digunakan oleh relawan tersebut. Mungkin itu aja sih. Bang David, menanggapi soal itu bagaimana? Dan sebenarnya kalau kita lihat di peta politik sendiri kan 2029 masih lama dan itu kan masih dinamis. Bagaimana Bara JP sendiri melihat atau Jokowi sendiri melihat bahwa nanti di 2029 tuh Prabowo bakal memilih Gibran lagi untuk menjadi wakil presidennya? Ya, sebenarnya kan pernyataan Pak Jokowi ini sangat normatif saja, nggak ada yang salah di situ. Karena gini, sampai hari ini pertama ya, kalau menurut survei salah satu lembaga survei terkemuka di Republik ini, kawan Mas Toto juga ya, seorang profesor mengatakan bahwa survei kemarin Agustus baru sebulan lalu itu, approval rating itu dari masyarakat kepada Jokowi sampai hari ini masih 72% pasca turun dari
dari presiden. Kemudian hampir setiap hari. Kepuasan publik itu tidak bisa ditanyakan kepada mantan presiden, Mas David. Oke. Saya lanjut dulu, Mas. Kemudian Salah hampir itu setiap hari di rumah Pak Jokowi itu masyarakat terus datang dan Pak Jokowi ini tetap profesor loh. Pak Jokowi sampai hari ini terus mendengar. Salah itu metodologinya. Oke, gini Mas, tunggu jangan dipotong dulu. Anda harus Hampir setiap hari itu Pak Jokowi menerima aspirasi masyarakat, datang ke Solo ke rumah pribadi beliau, walaupun Pak Jokowi sakit itu masyarakat terus datang berbondong-bondong. Nah, banyak aspirasi yang masyarakat juga titip untuk itu disuarakan oleh seorang masyarakat biasa, yaitu Jokowi yang sudah menjadi warga biasa, tetapi beliau masih dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menjadi sound, menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Nah, dalam konteks itulah sebagai masyarakat biasa, Pak Jokowi sampai hari ini juga menyampaikan hal-hal yang strategis ke publik, termasuk kami relawan. Diinstruksikan relawan pertama dukung full program Prabowo Gibran. Kami juga sampai hari ini, Mas Toto ya, beberapa relawan ini juga terlibat di dalam teknis-teknis pelaksanaan MBG di lapangan ya. Kemudian beberapa teman-teman yang coba menopang program koperasi Merah Putih. Lalu kemudian beberapa kawan-kawan terlibat bagaimana penyaluran pupuk untuk kemandirian dan swasembada pangan. Nah, ini semua program-program kerakyatan Pak Prabowo Gibran yang harus ditopang oleh relawan, karena relawan ini punya basis massa di akar rumput. Berarti tidak hanya menyoal soal mengurusi Prabowo Gibran yang 2 periode, tapi program-program pemerintah juga tetap dikawal. Itu soal 2 periode, soal 2 periode Mas Yasir, itu hanya satu titik hanya satu dari titik. Perbincangan besar strategis antara relawannya dengan Pak Jokowi sebagai pembina kami. Oh, itu yang kita bungkus. Terakhir ke Mas Toto. Mas Toto melihatnya kalau ke depannya ini jadi gimana nih kekuatan dari relawan sendiri, apakah masih punya power begitu untuk di 2029 nanti? Singkat saja Mas Toto. Menurut saya kalau apa yang kita lihat terjadi dalam beberapa tahun terakhir ya, terkait dengan relawan, kemudian sering mendapatkan jatah komisaris BUMN, lalu kemudian bahkan ada yang mendapatkan masalah terkait integritas. Menurut saya sudahlah, jangan lagi gunakan istilah relawan. Itu akan menjadi budaya yang tidak baik buat demokrasi kita, mencoreng nama dari tokoh yang kemudian dilekatkan pada nama relawan itu masuk saja ke tim ses. Tugas relawan kalau ingin menempatkan dirinya menutupi kekosongan yang dimiliki oleh partai, pertama, jangan menempatkan tokoh lebih gila dibandingkan kader partai. Problem dari Indonesia dalam demokrasinya adalah demokrasi kultus. Menempatkan seakan-akan bahwa tokoh tertentu itu bisa menyuruh kita melakukan apapun. Mau lompat ke sungai, ikut ke sungai. Mau menabrak konstitusi. Relawan seharusnya menjadi pihak yang bahkan bisa memberikan feedback. Ketika tokoh yang didukungnya mulai melakukan hal-hal yang harus dikritik. Itu saja menurut saya. Oke. Saya respon dikit ya. Oke, singkat saja ya. Singkat saja. Jadi gini, relawan ini kan representasi atau yang mampu mengartikulasi dan mengagregasi semua aspirasi masyarakat grassroots yang tidak tersentuh oleh partai politik. Sehingga itulah kepentingan relawan untuk bagaimana menjadikan komunitas masyarakat ini memberi kontribusi bagi hal-hal positif bagi konstruksi kebangsaan kita, dan itu relawan menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah. Konsisten seperti itu, jangan ikut berebut kekuasaan. Baik, Mas Toto, Mas David, ini karena kita keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri perbincangan kita yang jelas. Nanti kita akan diskusi lagi terkait dengan bagaimana Jokowi meminta relawan untuk memberikan dukungan Prabowo Gibran 2 periode. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Bang David telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Thank you. Thank you. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih punya informasi soal Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan Pertamina dan swasta sudah menyepakati 4 poin kesepakatan yang digunakan untuk mengatasi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta. Apakah solusi kolaborasi dengan Pertamina ini bisa menyelesaikan masalah? Kami akan membahasnya usai jeda di Kompas Petang.